Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Yang pertama itu, coba jelaskan apa asas-asas pendidikan penting dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Yang pertama itu asas Tutuk Handayani. Yang kedua itu asas-asas belajar sepanjang hidup. Yang ketiga itu asas-asas kemandirian dalam belajar. Yang kedua itu mengapa landasan pendidikan harus dipegang teguh oleh pendidikan dan tenaga pendidikan. Saya akan menjawabnya. Yang pertama itu landasan pendidikan berfungsi sebagai dasar bijak atau titik tolak praktek pendidikan. Yang kedua, landasan pendidikan menjadi paduan praksis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Dan yang terakhir itu landasan pendidikan dapat membantu mencerdaskan secara akademis tetapi memiliki integrasi moral dan nilai-nilai sosialisasi. Dan saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Yang pertama itu jelaskan pendapat kalian mengenai kebiasaan pendidikan Indonesia saat ini. Ada beberapa. Yang pertama itu kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan luar negeri. Sehingga manusia yang menghasilkan setiap memenuhi kebutuhan zaman bukannya bersikap kritis. Yang kedua itu beberapa masalah yang harus didalamkan dalam pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah kurangnya guru yang berkualitas, kurangnya sumber pemerintah, dan terbatasnya akses terhadap perangkat pendidikan berkualitas tinggi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perlu adanya pendidikan dalam negeri. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Mengapa pendidikan membutuhkan landasan untuk perkembangan dan bagaimana jika landasan itu tidak ada? Tanpa adanya landasan, suatu pendidikan akan berjalan tanpa tujuan yang pasti. Hal itu justru mencapai kesenjangan pendidikan melalui cengkeraman konsolidasi. Itulah mengapa suatu pendidikan harus dibangun di... Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mulyadi. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang berjumlah 5 pertanyaan juga. Soal yang kedua dari kelompok 6. Sebutkan dan bersumber dari manakah asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan bersumber dari berbagai hal, diantaranya gagasan 1. Gagasan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional, mengemukakan asas Tutuk Handayani. Asas ini mengandung makna bahwa pendidik harus mengikuti dari belakang, memberi pengaruh, dan membiarkan anak mencari jalan sendiri. 2. Al-Quran. Asas-asas pendidikan dalam Al-Quran meliputi asas agama, sejarah, sosial, filosofi, pendidikan usia dini, dan ekonomi. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 10. Soal yang pertama. Apa saja prinsip-prinsip yang mendasari asas pendidikan? Bagaimana asas ini berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Prinsip dasar pendidikan adalah asas yang keyakinan utama yang menjadi dasar kegiatan pendidikan. Prinsip-prinsip ini menjadi kebenaran yang mendasari berpikir dan perancangan pelaksanaan pendidikan. Prinsip-prinsip dasar pendidikan dan pengembangan kurikulum berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 1. Menjadi dasar berpikir dalam perancangan dan pelaksanaan pendidikan. 2. Menjadi kebenaran yang menjadi dasar tindakan dan proses berpikir guru. 3. Menjadi rohnya sebuah kurikulum. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 10. Bagaimana asas-asas pendidikan membantu dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini? Asas-asas dalam pengembangan kurikulum membantu memastikan bahwa kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dengan cara memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kurikulum, menjamin kualitas output pendidikan, memastikan bahwa kurikulum membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan kelompok 10. Soal yang pertama.
Menurutmu, bagaimanakah penerapan landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan di Indonesia ini? Menurut saya, penerapan landasan dan asas pendidikan di Indonesia memiliki sisi positif dan sisi negatif. Di satu sisi, terdapat upaya untuk mengimplementasikan landasan dan asas tersebut dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Di sisi lain, terdapat tantangan dan kendala mewujudkan penerapan yang ideal. Sisi positif, penerapan landasan dan asas pendidikan di Indonesia yaitu menciptakan sistem pendidikan berkualitas. Pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas. Tantangan dan kendala penerapan landasan dan asas pendidikan di Indonesia yaitu bersulitan dalam menerapkan asas pendidikan. Meskipun asas kemandirian yang penting, masih banyak praktik pendidik yang cenderung berpusat pada guru, sehingga sulit berbagi siswa untuk mengembangkan kemandirian belajar. Soal yang kedua dari kelompok 8. Asas pendidikan memiliki arti, hukum atau kaidah yang menjadi pendidikan acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Khusus untuk pendidikan di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang memberara dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Pertanyaannya, mengapakah Indonesia dikhususkan dengan hal ini? Indonesia memiliki sejumlah asas pendidikan karena landasan pendidikannya didasarkan pada kerangka hukum yang kokoh dan komprehensif. Asas ini tersebut bersumber dari pengalaman dan pemikiran sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Demikian dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Asri. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang berjumlah 5 pertanyaan juga. Pertanyaan dari kelompok 8. Seberapa efektif penerapannya? Bagaimana menurutmu dengan tingkat keaktifan penerapan landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan? Jawabannya, sangat efektif karena agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara kita ini mempunyai fondasi atau pijakan yang sangat kuat. Karena pendidikan setiap negara tidak sama, landasan pendidikan berfungsi sebagai titik tolak acuan dalam rangka melaksanakan tugas personalnya, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan. Pertanyaan kelompok 1. Berikan contoh penerapan jenis-jenis landasan pendidikan dalam keberlangsungan proses belajar mengajar saat ini. Landasan filosofi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat dan dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan, dengan mengetahui begitu pesatnya arus perkembangan dunia, diharapkan dunia pendidikan dapat merespon hal-hal tersebut secara baik dan bijak yang dilandaskan sosiologi. Landasan sosiologis pendidikan menginspirasi pengembangan model pelajaran kolaboratif. Landasan kultur pendidikan menjunjung nilai religius, norma sosial, etika, dan moral. Pertanyaan kedua, apa saja akan terjadi jika landasan pendidikan tidak berjalan dengan baik? Angka pengangguran menjadi tinggi. 2. Terjadi kesenjangan pendidikan. Pertanyaan kelompok 2, apa saja asas-asas pendidikan? 1. Hak mengatur diri sendiri. 2. Pengajaran memberi pengetahuan berfaedah. 3. Pengajaran berdasarkan budayaan kebangsaan. 4. Pengajaran untuk seluruh rakyat. 5. Berusaha dengan kekuatan sendiri. 6. Membiayai sendiri setiap usaha. 2. Pertanyaan 2.
Mengapa seorang pendidik harus memahami landasan dan asas pendidikan? Karena pendidikan merupakan pilar utama dalam pengembangan manusia dan masyarakat. 2. Landasan dan asas pendidikan yang jelas akan memberikan arah yang pasti bagi praktik pendidikan sehingga tidak akan menimbulkan masalah dan kesenjangan pendidikan. Saya Nurin Danang Reni. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang berjumlah 6 pertanyaan. Pertanyaan kelompok 5. 1. Jelaskan apa saja fungsi landasan pendidikan. Fungsi landasan pendidikan yaitu 1. Sebagai tolak ukur kualitas suatu kebijakan atau program pendidikan. Yang kedua, sebagai pedoman yang konkret dalam praktik pendidikan. Yang ketiga, sebagai pedoman dasar yang harus dipegang teguh oleh pendidik dan tenaga pendidikan. 4. Sebagai dasar dalam mencetuskan ide atau gagasan terkait konsep pendidikan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan landasan kultur pendidikan? Landasan kultur pendidikan adalah sumber landasan pendidikan. Ini menandakan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari peristiwa budaya. Karena pendidikan dan budaya akan selalu berhubungan timbal balik. Misal, peristiwa budaya bisa dilakukan lewat pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pertanyaan kelompok 7. 1. Bagaimana asas-asas pendidikan dapat membantu dalam membangun karakter dan moral siswa? Asas-asas pendidikan dapat membantu membangun karakter dan moral siswa dengan cara membantu landasan moral yang kuat, keterampilan sosial yang baik, menanamkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Yang kedua, berikan salah satu contoh asas belajar sepanjang masa yang termasuk formal, non-formal, dan informal. Contoh asas belajar sepanjang masa. Formal. Siswa SMA mengikuti program magang di perusahaan. Program magang merupakan bagian dari kurikulum formal di sekolah. Siswa mendapatkan pengalaman praktis dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, mempersiapkan mereka untuk masa depan. Contoh non-formal. Ibu rumah tangga mengikuti kelas memasak di komunitas. Kelas memasak merupakan bentuk pendidikan non-formal. Ibu rumah tangga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga berinteraksi dengan orang lain dan mengembangkan diri melalui kegiatan ini. Contoh informal, seorang anak belajar cara memperbaiki sepeda dari ayahnya. Ini merupakan contoh pendidikan informal. Anak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dari orang tua. Pengalaman ini membantu mereka untuk belajar mandiri, memecahkan masalah, dan mengembangkan kemampuan praktis. Pertanyaan kelompok 9. Apa sudut pandang kalian dari landasan dan asas-asas pendidikan yang sudah dipresentasikan tadi? Materi yang kelompok saya presentasikan membahas tentang landasan dan asas-asas pendidikan. Materi ini menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang dasar-dasar pendidikan, baik dari sisi filosofi, sosiologi, psikologi, maupun budaya. Materi ini juga menekankan pentingnya asas pendidikan dalam membangun sistem pendidikan yang efektif dan bermakna. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis asas pendidikan dan jelaskan salah satunya. Asas-asas pendidikan terdapat 3 jenis, yaitu asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani merupakan filosofi pendidikan yang menekankan pada peran guru sebagai pembimbing dan motivator, bukan sebagai penguasa atau pengontrol. Guru berperan sebagai teladan yang menginspirasi siswa untuk belajar dan berkembang. Asas ini mendorong terciptanya lingkungan belajar yang positif dan kondusif, di mana siswa merasa aman, termotivasi, dan bebas untuk mengeksplorasi potensi diri mereka. Sekian jawaban dari kelompok saya. Telah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.